Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukma Sajati. Pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas sedikit membahas sedikit mengenai corona. Akhir-akhir ini seperti kita ketahui, virus yang bernama corona ini cukup viral sehingga menimbulkan banyak kegoncangan di kalangan masyarakat kita. Seperti lockdown dan lain sebagainya. Ada yang menimbun makanan, menimbun masker dan lain sebagainya. Nah, di sini saya tertarik untuk membuka wawasan kawan-kawan semua mengenai virus corona ini. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa virus corona ini tidak semengerikan yang kita bayangkan. Virus corona dan tuberkulosis justru lebih berbahaya tuberkulosis. Virus corona dan juga demam berdarah lebih berbahaya demam berdarah. Ya, karena virus corona ini bukan suatu virus yang betul-betul mematikan. Itu hanya virus bisa dibilang standar. Dan itu dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani. Itu yang pertama. Itu dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani. Ya. Nah, seperti virus-virus yang lain, virus-virus selain corona pun dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani, termasuk tuberkulosis, demam berdarah. Jika tidak ditangani dapat menyebabkan kematian. Jadi, di sini kita simpulkan bahwa virus corona ini tidak lebih berbahaya daripada tuberkulosis dan demam berdarah. Ya. Silakan Anda tanya kepada dokter-dokter ahli bahwasanya virus corona ini memang bisa dibilang bukan virus yang berbahaya. Virus yang kalau kita levelkan itu standar lah. Masih lebih berbahaya tuberkulosis dan demam berdarah. Itu yang pertama. Di sini saya akan membahas jauh lebih dalam mengenai corona. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam mengenai corona, saya harus membuka wawasan dulu. Pikiran Anda semua ini akan saya blow up dulu, akan saya bongkar dulu agar tidak mudah terhasut oleh media. Sejujurnya saya pun sekarang sedang mengalami sakit flu dan sedikit tidak enak badan karena kecapean ya. Dan insya Allah bukan corona, dan kalaupun corona tidak apa-apa karena saya yakin itu tidak berbahaya. Nah, di sini yang harus saya jelaskan tadi setelah saya katakan bahwa virus corona ini tidak lebih berbahaya daripada virus tuberkulosis dan demam berdarah. Ya. Virus bisa dibilang virus yang standar lah. Nah, kemudian di sini saya harus katakan bahwa virus corona ini berasal dari Cina. Dan seperti yang kita tahu, Cina adalah musuh terbesar Amerika saat ini. Termasuk Amerika pun banyak sekutunya di wilayah barat. Sehingga jika Anda paham situasi ini, Anda paham mengenai politik dunia, sudah pasti Anda akan tahu bahwa viralisasi dan stigma mengenai corona ini digerakkan oleh media-media barat. Tidak lain tidak bukan, ini hanya urusan politik antara Amerika dan Cina. Seperti yang kita ketahui, semenjak ada corona, Cina mengalami banyak kerugian. Turis-turisnya banyak dilarang di beberapa negara dan lain sebagainya. Perdagangan menjadi terganggu. Kurs dolar segala macam semakin tidak stabil. Dan yang harus Anda ketahui bahwasanya Cina ini adalah bisa dibilang musuh terbesarnya Amerika saat ini. Karena seperti kita ketahui tentang perang dagang dan segala macam, bahwasanya Cina yang menguasai peta ekonomi, peta perdagangan dunia. Cina sekarang menjadi rajanya. Oleh karena itu saat virus corona ini mulai muncul keluar, virus ini dibesar-besarkan sekali. Padahal sejatinya virus ini tidak lebih berbahaya daripada virus tuberkulosis dan lain sebagainya. Jika dibilang virus corona dapat menimbulkan kematian, sudah pasti virus yang lain pun jika tidak ditangani akan menimbulkan kematian. Itu yang pertama yang harus kita ketahui mengenai virus corona. Jadi virus corona yang pertama itu tidak semengerikan yang kita bayangkan. Yang kedua, ini bukan hanya urusan virus, tapi di sini ada urusan politik dunia. Itu. Kemudian yang harus saya bahas lebih dalam lagi bahwasanya virus, makhluk apapun itu, hewan, manusia, bakteri sekalipun, semuanya adalah ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah. Seperti di video saya sebelumnya, kalaupun virus corona
ibaratnya menginfeksi diri kita, itu sudah pasti atas izin Allah, karena tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali atas izin Allah, ya. Itu yang pertama, atas izin Allah. Jadi saat Anda ketakutan dengan virus corona, bukan berarti Anda harus sangat takut sekali dengan virus corona. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa sebenarnya yang kita semua takutkan ini bukan virus corona, tapi kematian. Yang kita takutkan adalah kematian. Nah, pada saat kasus virus corona ini merebak, banyak orang-orang yang panik mengenai virus ini, menimbun sembako, menimbun makanan dan lain sebagainya. Ada yang menimbun masker. Yang perlu Anda ketahui, meskipun Anda memakai masker anti nuklir sekalipun, memakai ratusan masker sekalipun, jika memang sudah ditakdirkan Anda mati, ya akan mati, meskipun tanpa virus corona. Sebelum virus corona ini hadir pun sudah banyak orang-orang kita yang mati, sudah banyak masyarakat kita yang mati. Sebelum virus corona ini hadir pun ada virus-virus yang lain, tuberkulosis, demam berdarah, yang menimbulkan kematian. Banyak virus-virus seperti HIV, hepatitis dan lain sebagainya yang menimbulkan kematian. Tapi kenapa begitu Allah hadirkan virus corona ini, kita semakin panik? Kita panik sekali, seakan-akan kita belum pernah menghadapi virus-virus yang lebih berbahaya daripada ini. Padahal jika kita ketahui bahwasanya di dunia ini masih banyak virus-virus yang lebih mengerikan dari corona, HIV, Ebola dan lain sebagainya. Itu lebih mengerikan dari corona. Dan sekali lagi saya terangkan kenapa corona ini sangat masif sekali, sangat viral dibanding Ebola, dibanding HIV. Ini adalah urusan politik dunia. Ya. Oke, maaf ya, tadi baterainya habis, saya harus ganti baterai dulu. Sekarang sedikit berubah angle-nya. Kita lanjut. Dimulai tadi kan, kenapa virus corona ini lebih viral daripada HIV dan Ebola? Karena memang virus corona ini ditunggangi oleh sebagian pihak dalam rangka dan misi tujuan tertentu. Intinya ini adalah urusan politik dunia, ya. Nah, kemudian apakah kita sebagai umat Islam harus takut? Jawabannya ya jelas, jangan. Kenapa jangan? Karena seluruh yang ada di alam dunia ini itu semuanya adalah makhluk Allah. Semuanya makhluk Allah, termasuk di dalamnya virus corona. Mau dari manapun virus corona itu tercipta, entah dari rekayasa biologi, rekayasa genetika, entah itu hasil buatan manusia, tetap hakikatnya itu adalah makhluk Allah. Nah, oleh karena itu, jika kita meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kita dan kita adalah makhluk Allah, maka sudah sepantasnya kita tidak boleh takut terhadap virus yang bernama corona itu. Karena tidak ada satupun virus yang masuk ke dalam diri kita, tidak ada satupun penyakit yang masuk ke dalam kita kecuali atas izin Allah. Semuanya berdasarkan ketentuan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam jangan terlalu panik, apalagi sampai mengadakan pelarangan sholat seperti di beberapa masjid yang saya lihat, ya, ada sholat Jumat dan sholat berjamaah sementara dihentikan. Ini sebenarnya suatu kebodohan yang sangat nyata. Jika memang berbahayanya virus itu sampai ke setingkat ini, sampai melarang sholat berjamaah, maka saya meyakini bahwasanya virus ini sekarang sudah berubah menjadi berhala. Bukan hanya memakan tubuh, tapi sudah memakan akidah dan keimanan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, kita sholat berjamaah. Kita ada keperluan silaturahmi, silakan kerjakan semuanya dengan normal. Dengan syarat tetap kita harus mengantisipasi memakai masker dan lain sebagainya. Cuman ingat, masker, menjaga jarak dan lain sebagainya itu adalah syariat. Hakikatnya tetap Allah yang mengatur. Meskipun kita pemakai masker 10 lapis nih, 100 lapis sekalipun, kalau hakikatnya kalau Allah berkehendak kita kena virus, ya kena. Kita memakai baju antivirus sekalipun, kalau hakikatnya kita harus mati, ya mati gitu. Itu semua hanya syariat. Kita pergi dari sini, misalkan nih, kita pergi dari sini ke Jakarta pakai mobil, pakai sabuk pengaman, syariat untuk menyelamatkan diri kita. Hakikatnya di jalan tabrakan tetap mati gitu. Kita menjaga kesehatan misalkan agar kita sehat, olahraga, kita makan teratur, hidup teratur, istirahat dijaga dengan baik untuk menjaga kesehatan agar kita selalu sehat dan panjang umur.
Tapi kalau hakikatnya mati, ya mati. Meskipun mati tidak dengan penyakit, bisa saja mati dengan tabrakan atau bahkan dengan serangan jantung. Oleh karena itu, jangan terlalu lebay dalam menghadapi masalah corona ini. Jangan terlalu lebay, jangan. Kita umat Islam, kita punya Tuhan, yang kita takuti hanya Tuhan, hanya Allah. Jangan sampai kita menakuti sesuatu hal selain Allah, termasuk virus ini. Kita mengantisipasi boleh, tapi takut sampai pada kadar melarang sholat berjamaah itu sangat tidak perlu bagi saya. Karena apa? Karena saat kita tidak melaksanakan syariat agama dengan benar karena masalah virus ini, bisa jadi justru malah akan ada keburukan-keburukan lain yang menimpa kita selain daripada virus. Bisa jadi hidup kita tidak berkah, bisa jadi anak cucu kita menjadi tidak soleh, bisa jadi kehidupan kita menjadi banyak masalah dan lain sebagainya. Meskipun kita tidak terkena virus, tapi hidup kita dirundung banyak masalah. Oleh karena itu, untuk menyikapi virus ini janganlah terlalu lebay, jangan terlalu panik, jangan terlalu kayak orang-orang yang tidak bertuhan lah. Oke, kita lihat di Italia, di luar negeri sana banyak yang lockdown dan lain sebagainya. Kita maklumi karena kan mereka orang kafir. Orang kafir tabiatnya di dalam beberapa kitab yang saya baca, tabiat orang kafir itu mereka mencintai dunia dan takut mati. Tabiat orang kafir itu mereka takut dengan kematian. Tabiat orang kafir memang seperti itu gitu. Bukan berarti saya merendahkan orang kafir, bukan, tapi kan setiap agama memiliki kepercayaannya masing-masing. Begitupun saya sebagai orang yang beragama Islam, saya mempercayai bahwasanya tabiat orang-orang non muslim, orang-orang kafir ini memang takut dengan kematian gitu. Mau apapun itu ya takut dengan kematian gitu. Coba silakan Anda tanya jangan tanya, kita saksikan sajalah bagaimana orang-orang kafir takut dengan orang-orang bercadar atau Islamofobia. Karena satu ledakan bom mereka takut dengan orang-orang bercadar. Begitupun pada saat ada virus corona ini, di mana-mana lockdown dan lain sebagainya, itu adalah bentuk ketakutan mereka terhadap kematian gitu. Dan sekarang kita orang beriman, kita ini punya Tuhan, kita punya Allah, kita kan yakin nanti kita mati balik lagi ke Allah. Kita kan yakin nanti kita mati ya balik lagi kalau kita baik ke surga. Lantas untuk apa kita takut mati gitu? Untuk apa kita takut mati? Karena kan kita tahu kita nanti sudah mati akan kemana. Kita punya tujuan setelah mati ini akan kemana. Ibaratnya kalau kita sudah tahu tujuan kita kemana, untuk apa takut mati? Bentuk rasa takut mati itu banyak, termasuk diantaranya terlalu panik dengan menghadapi virus-virus seperti ini. Itu adalah salah satu bentuk takutnya kita terhadap kematian. Oleh karena itu, saya katakan bahwasanya virus ini hampir-hampir berubah menjadi berhala masa kini. Berhala masa kini dalam artian banyak orang-orang yang lebih yang lebih takut terhadap virus daripada takut terhadap Tuhannya. Kita beri contoh, saat di dalam agama Islam orang-orang yang sudah menikah tidak boleh keluar kecuali atas wanita yang sudah menikah tidak boleh keluar kecuali atas izin suaminya, dan perintah itu tidak dituruti. Tapi begitu ada corona, tiba-tiba semua istri tidak keluar rumah gitu. Kemudian tidak boleh bersentuhan dengan non muhrim dalam agama Islam gitu kan, itu tidak diikuti gitu. Tapi begitu tiba-tiba ada virus corona, ya tiba-tiba itu semua dilakukan gitu. Oleh karena itu hampir-hampir virus ini menjadi berhala masa kini. Dan perlu Anda ketahui, kemusyrikan itu bukan hanya menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah itu dulu. Sekarang berhala-berhala itu sudah tidak ada. Berhala-berhala yang yang dulu disembah kafir Quraisy sekarang sudah tidak ada. Berhala sekarang sudah lebih modern. Berhalanya berupa uang, berupa ketakutan terhadap virus, itu sudah termasuk ke dalam berhala. Orang-orang yang memang mengkaji berhala secara tekstual, mereka tidak akan memahami berhala itu apa. Padahal kalau kita kaji secara spiritual, kaji secara hakikatnya, berhala itu adalah sesuatu hal, apapun itu yang kita takuti selain Allah, itu sudah berhala. Itu sudah berhala. Oleh karena itu saat kita memiliki ketakutan yang lebih besar daripada ketakutan kita terhadap Allah, maka bisa dibilang ketakutan tersebut adalah berhala. Kita takut kepada corona, lebih besar ketakutannya daripada ketakutan kita terhadap Allah, maka corona itu bisa menjadi berhala. Mungkin Anda selamat dari corona, tapi iman Anda tidak selamat gitu. Oleh karena itu janganlah terlalu panik menghadapi corona.
Di samping yang pertama tadi saya jelaskan, corona ini ya itu virus-virus biasa. Yang kedua ini adalah politik dunia. Yang ketiga, untuk apa takut corona gitu? Untuk apa gitu? Karena saya pernah bilang di video sebelumnya, corona itu hanyalah virus gitu. Hanyalah satu jalan kematian dari sekian banyak jalan kematian. Anda terlalu takut virus corona apa sih? Itu sebenarnya takut mati gitu. Bisa jadi Anda selamat dari virus corona, tapi tiba-tiba Anda tabrakan serangan jantung, mati juga kan. Nah, oleh karena itu, jika sudah tahu bahwasanya yang tidak punya penyakit corona pun bisa mati, untuk apa takut dengan corona? Hari ini saya mendapat berita kematian dari saudara di padepokan saya, saudara murid saya. Dan uniknya, kematian tersebut bukan berasal dari virus corona, tapi berasal daripada kecelakaan. Sedangkan kita kan sekarang lagi viral nih virus corona, itu buktinya ada yang mati bukan karena virus corona. Nah, oleh karena itu, jika sudah tahu bahwasanya kematian ini, kematian, kesusahan, semuanya itu sudah ditentukan Allah, ngapain takut gitu? Sudahlah, kita berjuang normal lah, normal, pakai masker, menjaga jarak, normal lah. Jangan terlalu berlebihan sampai melarang sholat dan lain sebagainya. Jangan, tidak perlu seperti itu. Sampai enggan ke masjid, enggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena mau bagaimanapun kita menjaga dari virus, kalau Allah sudah berkehendak kita kena virus, ya kita pasti akan sakit virus gitu. Bisa jadi mungkin kita terkena virus dari makanan, dari benda-benda yang lain, meskipun kita sudah pakai masker gitu kan. Bisa jadi ada yang bersin, air ludahnya yang kecil-kecil itu masuk ke mata kita, kita terinfeksi virus, bisa jadi. Karena oleh karena itu, jika kita sudah tahu bahwa hakikat seseorang terkena virus itu adalah Allah yang mengatur, Allah yang berkehendak, dan Allah yang sudah tentukan, lantas kenapa kita terlalu panik? Kan semuanya sudah ditentukan Allah gitu. Oleh karena itu, jangan terlalu panik dengan yang namanya corona. Jangan sampai corona ini tidak menyerang fisik Anda, tapi menyerang iman Anda. Lebih mengerikan saat iman Anda sudah diserang corona. Lebih mengerikan saat Anda lebih menakuti corona daripada menakuti Allah. Maksudnya lebih mengerikan saat Anda lebih takut kepada corona daripada takut kepada Allah gitu. Karena apa? Kalau corona menyerang fisik kita, ya fisik kita yang mati, iman kita tidak. Tapi kalau corona menyerang iman kita, sehingga ketakutan kita terhadap corona lebih besar daripada ketakutan kita kepada Allah, maka itu yang lebih berbahaya. Oleh karena itu, dalam menghadapi corona ini selalu saja, santai saja, jangan takut mati, jangan takut terinfeksi dan lain sebagainya. Toh yang terinfeksi juga banyak yang sembuh. Toh yang tidak terinfeksi juga banyak yang mati. Itu saja patokannya. Yang terinfeksi ada yang sembuh loh, banyak malah yang sembuh. Yang tidak terinfeksi ada yang mati gitu. Oleh karena itu, terinfeksi atau tidak terinfeksi ini tidak ada kaitannya dengan kematian. Oleh karena itu, kenapa Anda terlalu ribet mengurusi corona gitu? Sudahlah, beraktivitas sebisa mungkin gitu. Normal saja lah dalam menjaga diri kita dari virus ini, jangan terlalu berlebihan lah. Oleh karena itu, saran saya, jika Anda umat Islam, jangan takut, jangan panik, santai dan enjoy, karena semuanya sudah ditentukan Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.